Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini. Kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yunus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti akan kita mengingat kisah ini, dan siapa yang rajin-rajin sekolah minggunya pasti akan ingat lagu itu ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Ya, begitulah. Ya, ini kisah ketika Yunus berada di perut ikan. Dan kita tahu kenapa dia berada di dalam perut ikan. Di pasal pertama diceritakan begitu lugas bagaimana Yunus mencoba menolak, lari. Ketika Tuhan menyuruhnya ke kota Ninive. Di Nahum 3 bisa kita lihat bagaimana situasi kota Ninive pada saat itu yang sangat-sangat berantakan sekali. Sampai-sampai tidak ada lagi kebenaran di sana, sampai-sampai tidak ada lagi firman Tuhan terdengar di sana. Dan Yunus ketakutan memenuhi atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, sehingga dia mencoba lari ke Tarsis. Dan kita tahu Ninive dan Tarsis itu adalah tempat yang bertolak belakang. Artinya benar-benar Yunus mempersiapkan dirinya untuk melarikan diri, untuk lari dalam menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Padahal dia adalah utusan Allah, padahal dia adalah pribadi yang diberkati Tuhan menjadi nabi untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apa penyebabnya? Tidak lain adalah ada rasa takut, ada rasa cemas, ada kegelisahan, dan ada kekhawatiran yang sangat-sangat melingkupi kepala, pikiran, hati, hidup seorang Yunus. Itu sebabnya firman Tuhan juga menyapa kita dengan tema pada saat ini, jangan khawatir tentang apapun juga.
Itu yang boleh soroti untuk kehidupan seorang Yunus. Dia khawatir, dia begitu takut, dia gelisah, dia cemas. Dan saya juga melihat apa itu kata khawatir, makna khawatir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya betul, ada kecemasan, ada ketakutan, dan kegelisahan yang berlebih. Kan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan itu yang menghantui Yunus ketika dia disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Ninive. Lalu terjadilah di dalam perjalanannya melarikan diri, ada badai, ada ombak yang besar, dan perahu itu hampir tenggelam. Lalu atas dasar permintaannya dia juga, orang-orang di kapal itu membuangnya ke laut, lalu ikan besar itu menelannya. Dan ini adalah doa ucapan syukur seorang Yunus ketika dia berada di perut ikan. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Betul, itu yang dilakukan oleh Yunus. Ketika kekhawatiran, ketika ketakutan, ketika kegelisahan itu hadir di dalam kehidupannya, dia berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa, dia mengatakan, ia menjawab aku. Tuhan mendengarkan suaranya. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memang inilah yang harusnya menjadi pelajaran terindah buat kita. Firman Tuhan mengatakan melalui Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Itulah menjadi senjata yang terampuh dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami ketakutan, kegelisahan dalam kehidupan kita, untuk apapun di dalam hidup ini, berserulah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan mendengar, dan Tuhan akan menyendengkan telinganya untuk setiap seruanmu, untuk setiap doa-doamu. Makanya menarik sekali ketika minggu ini juga kita dihadirkan dengan Minggu Rogate. Berdoalah, tetaplah berdoa, berdoa dan berdoalah. Cuma memang satu hal yang tidak kita suka dari situasi ini, apa itu? Yunus berdoanya ketika dia dalam kesusahan, ketika dia dalam pergumulan. Padahal firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Itu berarti berdoa bukan sesuatu yang temporer, bukan sesuatu yang periodik. Tapi berdoa itu harus terus dan terus. Sehingga kita tidak berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan ada survei yang mengatakan bahwa 1 dari 13 orang, lebih kurang 7,3%, orang menderita masalah kecemasan, menderita masalah khawatir, dan khawatir yang cukup kronis. Maka benar sekali ketika firman Tuhan, Alkitab mengatakan 365 kali kalimat kata, jangan takut. Itu artinya bahwa setiap hari kita dimungkinkan untuk mengalami ketakutan-ketakutan itu. Bahwa setiap hari hendaklah kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan untuk tidak takut, untuk tidak khawatir akan apapun dalam kehidupan kita ini. Maka jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Bukankah firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, justru karena takutnya, justru karena khawatirnya, justru karena sesuatu yang begitu menghantui pikiran Yunus, membuatnya mencoba mengelak dari panggilan Tuhan. Dia dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Bagaimana nanti dia di kota Ninive? Bahkan di ayat selanjutnya, di pasal selanjutnya, kita melihat bahwa Yunus pun berkata kepada Tuhan, lebih baiklah bumi hanguskan. Kota Ninive ini gak ada lagi yang benar, gak ada lagi yang baik di sini. Sama seperti kisah Sodom dan Gomora. Tapi sekali lagi, bukan kehendak Yunus yang terjadi. Kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yunus mencoba lari. Dan percayalah, tidak ada yang bisa menghalangi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Mungkin kalau kita membaca pasal 1, kita akan berpikir selesailah kehidupan Yunus. Karena dia dibuang ke laut, dia akan mati. Ternyata tidak, ikan pun bisa Tuhan perintahkan untuk menangkapnya, untuk menempahnya di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan itu juga menjadi gambaran bagaimana Yesus yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan akan mengalami hal yang sama di dalam kematiannya 3 hari.
untuk menginjili orang-orang yang lebih dahulu meninggal di tengah-tengah kehidupan ini. Yunus tidak boleh membantah. Yunus tidak bisa lari dari apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya sebagai utusan Allah, sebagai nabi, sebagai pribadi yang dipakai oleh Tuhan lebih lagi untuk melayaninya. Maka jangan coba lari. Apa yang membuatmu mencoba lari dari karya Tuhan dalam kehidupan kita? Pergumulanmu, kesesakanmu, bebanmu, penderitaanmu, akan apapun itu, saudaraku, jangan pernah lari. Mungkin pelayananmu tidak dihargai. Mungkin ketika engkau melayani, engkau membayangkan, memikirkan orang-orang yang memandangmu sebelah mata, orang-orang yang memandangmu seakan-akan ingin menerkammu. Atau mungkin engkau membayangkan bahwa engkau akan bertemu dengan orang-orang yang menyakitimu dan tidak menganggapmu sedikit pun. Saudaraku, jangan pernah lari, jangan pernah menghindar. Percayalah, sama seperti Yunus. Ketika Tuhan mengutusmu, ketika Tuhan mau memakaimu, Tuhan jauh memperlengkapimu. Bahkan ketika Tuhan mengutusmu ke satu tempat, percayalah Tuhan telah lebih dahulu berada di sana untuk memperlengkapi, untuk menyiapkan apa yang kau butuhkan sebagai hambanya, sebagai perpanjangan tangannya di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah apa yang dikatakan oleh Yunus. Dia mengenal bagaimana Allah itu di dalam perut ikan itu, karya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Akhirnya Yunus mengalami kesadaran, mengalami pengenalan yang indah akan Tuhannya. Bahkan mengalami sebuah perubahan totalitas dalam hidupnya. Sampai-sampai dia berkata, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Artinya apa? Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia mau tetap hadir bersama Tuhan. Makanya makanya Yunus berulang-ulang mengatakan bagaimana menderitanya, bagaimana bergumulnya dia di dalam situasi itu. Tapi yang menjadi kekuatannya adalah ketika jiwaku letih lesu, katanya di ayat yang ke-7, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus mengambil sikap, teringat kepada Tuhan, dia berdoa, dan dia percayakan bahwa hidupnya ada di dalam karya Tuhan. Dan semakin luar biasa di dalam doa ini, kita melihat sebuah kalimat yang luar biasa. Apa itu? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus mengalami gejolak itu. Tapi dia beriman, bahkan bernazar. Dia akan mempersembahkan apa yang dia nazarkan kepada Tuhan. Dan dia akan membayarnya sebagai ganjaran akan tindakan yang tidak menyenangkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya dia mendapatkan jawaban itu. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita petik dalam pengenalan firman Tuhan pada saat ini? Apa yang bisa kita lakukan mengatasi khawatir itu? Refleksi yang pertama, mengatasi rasa khawatir itu, hiduplah di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka jangan khawatir. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, jangan pernah berpikir apalagi bertindak untuk lari dari panggilan Tuhan. Untuk lari dari suruhan Tuhan. Engkau tidak akan sanggup. Jangan coba lari. Jangan coba mengelak. Maka bersyukurlah kalau Tuhan mau pakai engkau. Sebab ketika Tuhan memakaimu, Dia akan memperlengkapi dan menyempurnakan
kehidupan. Yang ketiga, doa adalah komunikasi terampuh untuk orang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka tetaplah berdoa dan jangan pernah tidak berdoa. Berdoa, dan berdoalah selalu. Sebab doa adalah napas kehidupan kita. Maka jangan berdoa hanya dalam kesusahan, tapi selalulah berdoa. Yang berikut, Tuhan tahu dan memahami setiap kekurangan dan kelemahan kita. Sekali lagi, Tuhan tahu dan memahami setiap kekurangan dan kelemahan kita. Maka jangan pernah ragu menjadi utusannya. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri, menjalani perjalanan kehidupanmu sebagai hamba-Nya. Yang terakhir, tetaplah hitung berkat Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Maka itu akan menjadi kuatmu untuk berdamai dengan kekhawatiran, berdamai dengan pergumulan, kegelisahan, dan kecemasanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, agar kami tidak khawatir, agar kami tidak takut, cemas, gelisah menjalani hari-hari kehidupan kami, terlebih ketika Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, nyahkanlah virus-virus ini. Amin.